Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara sekalian, mendengar suara saya? Halo, tes, tes, tes. Mendengar suara saya? Belum dengar ya? Halo, tes, tes. Para mahasiswa, gimana kabar? Halo, tes. Apakah terdengar suara saya? Kedengeran, Pak. Ada suaranya. Oke, siap. Terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahu adzim. Saudara sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelum perkuliahan kita mulai, lebih dahulu kami sampaikan beberapa hal yang terkait perkuliahan pada pekan lalu, bagaimana tentang nilai UTS yang sudah publish, mungkin sudah melihatnya, hasil dari ujian tengah semester yang kita lakukan pada bulan kemarin, dan juga evaluasi buat kita semuanya. Diharapkan para mahasiswa untuk bisa aktif dalam aktivitas quiz dan forum pada pertemuan kuliah online-nya. Apabila saudara tidak aktif, maka menjadikan tidak ada nilai pada quiz dan forum, dan absensinya otomatis alfa, ya, tidak hadir. Maka oleh karena itu diharapkan kepada para mahasiswa untuk bisa meningkatkan aktivitas kehadirannya, karena perkuliahan kita sebentar lagi sudah akan berakhir, dan juga kita akan menuju pada perkuliahan, yaitu tentunya ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Bagi saudara sekalian yang mendapatkan hasil yang memuaskan, tentu terus ditingkatkan dan dipertahankan. Bagi yang belum, maka kesempatan ujian akhir semester ini untuk bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan beberapa tugas pada
kuliah online untuk bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya pula ya. Dan ada tugas besar satu yang boleh jadi ada di antara mahasiswa yang belum mengumpulkan. Bisa saudara mengumpulkan karena nanti akan diinput berbarengan dengan nilai UAS-nya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini sebelum saya menyampaikan materi yang ada, kami sampaikan kepada saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan dan berbagai hal tentang perkuliahan, dipersilahkan. Dan juga perlu dipahami ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa diinput nilainya, sepertinya terkait tentang kewajiban yang harus saudara penuhi dalam perkuliahan, yang sehingga apabila kewajiban itu belum saudara lakukan, maka saya sebagai dosen belum bisa menginput nilai, baik itu nilai tugas maupun nilai UTS kemarin. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Semoga pada nilai akhir nanti saudara bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang ingin saudara dapat. Ya, untuk itu dipersilakan apabila ada di antara saudara yang ingin menanyakan terkait perkuliahan selama ini, sebelum saya menyampaikan materi pada perkuliahan ini. Silakan. Apabila tidak ada, maka akan saya sampaikan materi dalam perkuliahan kali ini. Pembahasan kita adalah tentang emansipasi wanita. Ya, silakan Mas Afif. Ya, telat. Ya, nggak apa-apa Mas. Lanjut, masih baru kita mulai. Bapak, selamat malam. Saya dengan Adel. Pak, maaf mau tanya. Ya, silakan. Saya kemarin kan sebelumnya TB-nya tuh ternyata harusnya dikumpulin sebelum UTS ya. Saya Ya. tuh ingetnya, itu mungkin salah saya juga sih. Saya di kepala saya tuh ingetnya sebelum UAS gitu. Nah, kemarin begitu saya cek lagi tuh ternyata sebelum UTS. Jadi saya mikirnya nanti saya paling kalau bisa minta kayak tugas tambahan atau mungkin tugas pengganti. Berarti kalau saat ini bisa dikerjakan aja berarti TB-nya ya Pak, bisa langsung dikumpulkan ya? Iya, Karena silakan masih luka. Adelia dikirim saja TB-nya di Berarti kuliah online. linknya masih sama yang kayak kemarin ya Pak ya? Ya, dilihat link Google Drive-nya sepertinya masih sama. Ya, Oke. silakan. Maksimal pengumpulan kapan Pak, maaf? Kan sudah terlewatkan. Heeh. Ya, sudah terlewatkan. Jadi ya silakan saudara kumpulkan saja. Yang penting nanti kan ada poin masing-masing. Oke, siap kalau gitu. Makasih ya Pak, mohon maaf Iya, sebelumnya. sama-sama. Ya, mungkin ada yang lain. Silakan. Apakah di antara saudara kemarin tidak bisa melihat nilai UTS-nya? Apakah ada? Bisa lihat semuanya? Ya, jadi saudara sekalian, kemarin nilai itu bukan saja nilai UTS saja, tetapi ada nilai kuis dan forum yang memang akumulasi menjadi nilai UTS juga. Jadi kemarin mungkin minimal nilai yang saya sampaikan itu minimal 60, karena kalau kita lihat nilai aslinya boleh jadi kurang dari itu. Jadi banyak mahasiswa yang kurang nilainya, maka kita bulatkan untuk nilai KKM-nya. Jadi standar minimal nilai ya harus 60. Maka kalau di antara saudara yang dapat nilainya 60, yaitu nilai aslinya pasti itu kurang dari 60. Mungkin 55 atau lebih kurang dari itu. Maka kalau nilai aktivitas dalam kuliah online, baik itu kuis dan forumnya,
rata-rata 80 dan nilai UAS-nya misalkan UTS-nya 80, berarti maka input nilainya 80. Kalau nilainya rata-rata UIS dan forumnya 60, maka nilai rata-rata ditambah dengan nilai UAS-nya, misalkan UAS-nya dapat 80 ya, nah dibagi menjadi 2, 8 tambah 6 misalkan, mendapatkan berarti 14 ya. 14 sebagai 2 berarti nilai UTS-nya 70 misalkan. Jadi tetap nilai kuis dan forum itu akan berpengaruh juga terhadap nilai tugas, nilai akhir semester nanti. Jadi jangan sampai kasus menanggapi forum hanya sebatas menggugurkan kewajiban yang penting kita anggapi, dan kuis juga sama yang penting dikerjakan, tetapi nilainya di bawah minimal, itu juga akan berpengaruh terhadap nilainya nanti ya. Jadi mohon semuanya dikerjakan semaksimal mungkin, semampunya mungkin, karena waktu menjawabnya cukup panjang, maka boleh dicarikan jawaban-jawaban itu sendiri. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Apabila dalam perjalanan perkuliahan saudara ingin menanyakan, silakan saja ditanyakan. Ya, pembahasan kita bicara tentang emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Apakah kelihatan? Sekali lagi, apakah kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, siap. Pengertian emansipasi wanita. Emansipasi wanita yang ada adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Emansipasi wanita menurut konsep Kartini merupakan perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilih dan menentukan nasib sendiri. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, bicara tentang emansipasi wanita itu bagaimana wanita diberikan kedudukan yang sama dalam bernegara dan berbangsa ini. Wanita punya hak dan punya kewajiban yang sama. Ketika wanita ingin jadi pemimpin, ya silahkan diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi tetap sebagai wanita, sebagai kodratnya dia harus memahami dia sebagai wanita yang dalam hal ini ketika dia berumah tangga, maka dia tentu menjadi pendamping bagi suaminya, dan tentunya mereka akan taat dan patuh kepada perintah suami dalam konteks kema'rufan, perilaku yang baik. Secara singkat, emansipasi wanita tanggal 6 Oktober 1789 di Perancis, emansipasi wanita pertama kali terjadi latar belakangi pemberontakan kaum wanita di depan gedung balai kota Paris. Tokoh pemberontakan tersebut Marie Olympe Jouji. Penyebabnya para wanita di sana diperlakukan tidak adil, dihinakan bagai seonggok tubuh yang tidak berguna. Marie Olympe dihukum penggal. Setelah aksi tersebut, banyak bermunculan organisasi kewanitaan. Gerakan emansipasi pun menyebar ke Inggris, Jerman, dan belahan Eropa lainnya. Otomatis gerakan emansipasi pun mendunia. Tokoh pelopor emansipasi wanita di Indonesia ada Raden Ajeng Kartini, ada R. Dewi Sartika. Ini yang kita kenal dalam sejarah pelopor emansipasi wanita di Indonesia sebagai pahlawan bagi bangsa ini. Kita mengenal R.A. Kartini, kita mengenal ada Raden Dewi Sartika, yang mana R.A. Kartini punya karya besar, yang novel yang saudara baca ataupun difilmkan dalam sejarah ini.
habis gelap terbitlah terang, banyak mungkin karya-karyanya. Emansipasi wanita dalam Islam, wanita dalam sudut pandang Islam tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada apa yang dilakukan sebagai bentuk ketaatannya. Untuk itu, derajat perempuan dan laki-laki tidak bisa dibedakan, kecuali Allah lah yang menilainya. Yaitu satu, atas wanita dan laki-laki memiliki kewajiban taat kepada Allah. Mau wanita, mau laki-laki, kewajibannya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada hal-hal yang dimiliki wanita yang memang tidak dibolehkan melakukan kewajiban itu. Misalkan puasa ketika wanita itu dalam kondisi sedang berhalangan. Ada kodrat sebagai wanita, misalkan melahirkan. Maka di sana ada hal-hal yang mana dia boleh meninggalkan itu. Malahan ketika dia mengerjakan menjadi dosa baginya ketika dia dalam kondisi tidak suci, yaitu data haid. Laki-laki tidak ada itu, maka laki-laki sepanjang dia sudah mulai dari usia balik sampai akhir hayatnya, kewajiban kepada Allah itu tetap dikerjakan. Tidak ada hal-hal yang menjadi keringanan seperti yang dimiliki oleh perempuan tadi, misalkan melahirkan, datang bulan, dan sebagainya mungkin. Yang kedua, penentu derajat di sisi Allah adalah amalannya. Bahwa laki-laki dan perempuan itu Allah tidak membedakan terhadap mereka. Yang membedakan terhadap mereka adalah tentang amalnya, tentang ketakwaannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jadi yang membedakan dalam derajat manusia itu adalah tentang ketakwaannya. Wanita dalam sejarah Islam, wanita di masa sejarah Islam dianggap rendah dan tidak memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Wanita dianggap lemah, bahkan dianggap sebagai budak dari laki-laki. Perilaku laki-laki terhadap wanita pun sangat kasar dan tidak beri kemanusiaan. Dalam sejarah bahkan bayi perempuan dibuang begitu saja dan mereka malu bagi keluarga yang melahirkannya. Ada di dalam sejarah itu sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Umar ibn Khattab, pada masa jahiliyah pernah melakukan mengubur hidup-hidup seorang putrinya karena lahir bayi perempuan, dianggap sebagai aib pada masa itu, merasa dia menjadi orang yang lemah. Maka bayi laki-laki itu begitu disanjung, dibangga-banggakan karena dianggap akan mempunyai kekuatan yang lebih besar karena sebagai laki-laki. Pada masa Rasulullah SAW, perempuan diangkat. Nah, masa Nabi, perempuan diangkat. Dibebaskannya budak-budak, hak untuk hidup, bersosialisasi, mendapatkan pengetahuan, memiliki pendapat diberikan kepada perempuan, bahkan perempuan di zaman Rasulullah juga dapat ikut serta dalam aktivitas dakwah dan peperangan. Figur wanita Islam memberikan inspirasi inspirasi baru bagi kultur masyarakat Arab, di mana sebelumnya wanita menjadi kaum yang marginal. Di antaranya adalah ada Khadijah Wailid. Ini adalah istri Rasulullah SAW yang menjadi inspirasi tentunya. Beliau sosok konglomerat, sosok pengusaha yang kaya raya pada masa itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pedagang, yang mana dagangan itu diambil dari miliknya Khadijah ini. Ketertarikan Khadijah terhadap Nabi karena akhlak yang dimiliki Rasulullah, bagaimana melakukan jual beli dengan amanah, jujur, tanpa mengurangi timbangan ataupun keuntungan yang didapatkan dengan cara yang benar. Maka dengan inilah Khadijah tertarik dengan Rasulullah SAW, dan kemudian di antara
Kedua, beliau itu melakukan pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Siti Khadijah. Pada masa itu Rasulullah dalam sejarah disebutkan usia 25 tahun, sementara Khadijah usia 40 tahun. Dia seorang janda pada waktu itu. Maka itu pun terjadi perkawinan di antara mereka dan dikaruniai beberapa putra yang kemudian sejak kecil sudah meninggal dunia. Putra Nabi Muhammad SAW dan putri yang kita kenal dengan Siti Fatimah binti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Nusaibah Ka'ab al-Ansariyah, ada Aisyah binti Abu Bakar. Yang nomor 3 ini kita kenal sebagai putri dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Aisyah ini menjadi istri Rasulullah SAW, yang tentunya menjadi istri Rasul itu setelah meninggalnya Khadijah itu sendiri. Jadi Rasulullah melakukan poligami dalam sejarah itu setelah istri pertamanya meninggal dunia. Dan Aisyah bin Abu Bakar ini yang terkenal sebagai wanita yang cerdas, yang mana banyak meriwayatkan beberapa hadis yang berasal dari Aisyah binti Abu Bakar sebagai istri Rasul. Maka tentu Aisyah lebih banyak memahami terhadap perilaku Rasulullah. Hadis itu kan berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Maka Aisyah tentu menjadi sumber terhadap bagaimana Rasulullah SAW melakukan tentang perkataannya, perbuatannya, dan ketetapan itu yang menjadikan contoh bagi kita sampai saat ini. Maka termasuk dari periwayat hadis, Nabi itu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Wanita yang memiliki hak untuk berkarya, ya, wanita adalah khalifah fil ard, yang artinya pemimpin di dunia. Maka karena wanita sebagai pemimpin dunia, bisa saja rusaknya dan maju mundurnya sebuah negara itu dipengaruhi oleh sosok wanita itu sendiri. Banyak kasus di konteks di dunia ini, hancurnya seorang pemimpin juga karena wanita, dan juga berhasil dan tidaknya seorang pemimpin atau seorang laki-laki juga karena di sana wanita. Maka wanita bisa menjadi khalifah di muka bumi. Ada banyak presiden-presiden di wilayah antero dunia ini yang dipimpin oleh wanita. Bahkan juga di negara kita pernah seorang wanita memimpin menjadi kepala negara, menjadi presiden, yaitu Ibu Megawati. Nah, itu bisa menjadi seorang pemimpin, dan siapa tahu ke depannya nanti negara ini juga dipimpin oleh wanita-wanita yang solehah seperti di antara saudara yang hadir pada Google Meet ini. Amin. Peran dan tugas wanita berbeda dengan laki-laki, ya itu berbeda. Kalau bicara tentang kedudukan jabatan, diberikan kesempatan yang sama, misalkan di lembaga tentang pertahanan dan keamanan, misalkan kepolisian, ada juga tokoh wanita yang menjadi Kapolsek, Kapolres, Kapolda misalkan, itu diberikan kesempatan yang sama. Tetapi dalam hal ini tentu bicara tentang wanita, tetap saja secara fisik itu mempunyai perbedaan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh wanita dibandingkan laki-laki. Kemudian wanita karir dalam Islam, ya ternyata ada banyak wanita-wanita di saat ini yang ingin menjadi wanita karir, profesi yang dimilikinya untuk menjadi pengusaha-pengusaha, bekerja di kantor dan sebagainya, memimpin sebuah perusahaan, ya silahkan. Islam memperbolehkannya. Tapi kodrat sebagai wanita
dia kembali di dalam rumah tangga itu, wanita tetap menjadi uh, orang yang harus taat juga kepada suaminya walaupun dia punya kedudukan yang tinggi atau menjadi wanita karir. Tetap di sebuah perusahaan dia menjadi pemimpin perusahaan, tetapi ketika di rumah tangga maka dia menjadi makmum yang terus taat dan patuh kepada suaminya dalam konteks kebaikan dalam hal ini. Saudara sekalian yang berbahagia, emansipasi wanita dalam prospek hukum Islam. Islam sangat memuliakan wanita. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai saudara maupun peran lainnya. Allah mewahyukan sebuah surat dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu surah An-Nisa, yang sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita. Islam menempatkan wanita di tempat yang sesuai pada 3 bidang. Satu, bidang kemanusiaan, mengakui hak wanita sebagai manusia dengan sempurna sama dengan pria. Yang kedua, dalam bidang sosial, terbuka lebar bagi wanita di segala jenjang pendidikan, di antara mereka menempati jabatan-jabatan penting dan terhormat dalam masyarakat sesuai dengan tingkatan usianya, masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Bidang hukum, Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dalam pergunakannya tatkala sudah mencapai usia dewasa, dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, baik ayah, suami, atau kepala keluarga. Nah, ini beberapa Islam menempatkan wanita di tempat yang sesuai pada 3 bidangnya tadi. Bicara tentang kemanusiaan, maka wanita dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti yang dimiliki oleh pria. Dalam bidang sosial, boleh wanita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, atau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki, dan mempunyai tempat yang terhormat dibanding dengan laki-laki. Kemudian di dalam bidang hukum tentu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Islam memberikan wanita untuk mempunyai hartanya, mengelola hartanya tanpa harus dalam hal ini mempunyai izin dari ayah, suami, atau kepala keluarga ketika mereka sudah balik tentunya, kecuali mereka masih dalam usia pengawasan dari orang tua. Wanita dalam sejarah Islam, wanita di masa sejarah Islam dianggap rendah dan tidak memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Wanita dianggap lemah, bahkan dianggap sebagai budak dari laki-laki. Perilaku laki-laki terhadap wanita pun sangat kasar dan tidak berkemanusiaan. Dan sejarah tadi itu ada bayi perempuan yang dibuang begitu saja karena merasa malu. Tadi sudah saya jelaskan ya, ini sudah saya jelaskan, ini juga sudah saya jelaskan. Ya, oke. Ini tentang materi yang ada di PPT. Saya lanjutkan materi yang ada di modul. Saudara sekalian, kalau ingin saudara bertanya, menanggapi terhadap materi ini, silakan saja ya. Ya, harus menunggu sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut pada materi yang ada di modul. Apakah sudah terlihat apa dulu? Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Sudah.
Saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pada materinya. Emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Tujuan pada makalah ini diharapkan saudara mampu memahami, menganalisa emansipasi wanita dalam perspektif Islam, mulai dari pendahuluan. Zaman dahulu, wanita selalu dianggap lemah, mengerjakan segala macam pekerjaan tidak cekatan dan tidak terampil, hanya bisa berkata boleh ataupun iya apabila kaum pria menyuruh mereka. Tapi sekarang wanita dapat berkata tidak. Bentar, saya salah. Oh, apa ini? Ya. Ya. Tapi sekarang wanita dapat berkata tidak apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya yang dikatakan oleh kaum pria. Itulah salah satu demokrasi yang ditonjolkan oleh wanita karena sekaranglah waktunya untuk bangkit dan berani menyuarakan aspirasi mereka. Adapun makna emansipasi wanita adalah perjuangan sejak abad ke-14 Masehi dalam rangka memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti hak kaum laki-laki. Jadi para penyeru emansipasi wanita menginginkan agar para wanita disejajarkan dengan kaum pria di segala bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, perekonomian, maupun dalam pemerintahan. Mesir merupakan negara Islam yang pertama menyadari hal ini. Oleh karena itu, orang-orang Mesirlah yang pertama mengadakan kontak dengan dunia Barat. Di antara jajaran pemikir Islam di Mesir yang pertama memunculkan ide-ide emansipasi wanita adalah At-Tahtawi. Tetapi pemikir yang mempunyai perhatian besar dan mengkhususkan dirinya untuk membicarakan hal ini adalah Qasim Amin. Zaman dahulu wanita selalu dianggap lemah, mengerjakan segala macam pekerjaan, tidak cekatan dan tidak terampil, hanya bisa berkata boleh ataupun ya apabila kaum pria menyuruh mereka. Tapi sekarang wanita dapat berkata tidak apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya yang dikatakan oleh kaum pria. Itulah salah satu demokrasi yang ditonjolkan oleh wanita karena sekaranglah waktunya untuk bangkit dan berani menyuarakan aspirasi mereka. Contohnya saja sekarang ini banyak wanita yang dapat mencapai karir mereka dengan sukses. Di sisi lain mereka melupakan keluarga mereka ataupun suami mereka demi mengejar karir tersebut. Apakah contoh di atas merupakan satu hal yang wajar dilakukan oleh seorang wanita? Kan suatu alasan yaitu emansipasi. Nah, ini nih. Ada kasus yang terjadi di masyarakat, misalkan ketika wanita menjadi wanita karir yang mereka sukses secara ekonomi, secara pendidikan, sementara suaminya mempunyai pendidikan yang rendah, ekonomi yang lemah, itu bisa menjadi masalah ya. Tetapi kalau menurut saya ketika wanita memahami kodratnya sebagai wanita solehah, maka dia tidak akan hal ini, ketimpangan tentang pendidikan, ekonomi itu menjadikan masalah dalam keluarga. Karena dia sadar apa? Oh, saya menjadi wanita karir, menjadi orang yang sukses, mempunyai pendidikan yang tinggi, uang yang saya dapatkan banyak, maka dia paham sebagai seorang istri ya tentu tetap taat kepada suami. Pembahasan ya pengertian emansipasi berasal dari bahasa Latin emancipatio yang artinya pembebasan dari tangan kekuasaan. Di zaman Romawi dulu, membebaskan seorang anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua sama halnya dengan mengangkat hak dan derajatnya. Adapun makna emansipasi wanita adalah perjuangan sejak abad ke-14 Masehi dalam rangka memperoleh persamaan hak dan seperti hak kaum laki-laki. Jadi para penyeru emansipasi wanita menginginkan agar para wanita
disejajarkan dengan kaum pria di segala bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, perekonomian maupun dalam pemerintahan. Munculnya emansipasi di Mesir dan pengaruhnya. Mesir merupakan negara Islam yang pertama menyadari hal ini. Oleh karena itu, orang-orang Mesir lah yang pertama mengadakan kontrak dengan dunia Barat. Di antara ajaran pemikir-pemikir Islam di Mesir yang pertama memunculkan ide-ide emansipasi wanita adalah Al-Tahtawi, tetapi pemikir yang mempunyai perhatian besar dan mengkhususkan dirinya untuk membicarakan hal ini adalah Qasim Amin. Meskipun ide emansipasi wanita Qasim Amin ini belum dapat diterima pada zamannya, namun mempunyai pengaruh besar dalam rangka kemajuan bangsa Mesir, khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Wanita merupakan bagian terbesar dari komunitas masyarakat umum. Apabila mereka baik, niscaya masyarakat pun akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila mereka rusak, masyarakat pun akan rusak. Sungguh apabila benar-benar memahami agama, hukum dan syariat Allah, niscaya mereka akan mampu melahirkan generasi baru yang tangguh dan berguna bagi umat seluruhnya. Dalam masa kebudayaan jahiliyah sebelum datangnya Islam, wanita dianggap sangat rendah dan hina. Bahkan tidak sedikit ketika lahir anak perempuan akan dikubur hidup-hidup. Quran surat Akhl ayat 58-59. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah, padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Pemuka-pemuka Islam mulai mencari dan mengkaji sebab-sebab keterbelakangan ini. Berbagai jawaban telah dikemukakan oleh para tokoh berdasarkan pengamatan dan analisa mereka. Menurut mereka, banyak hal yang menyebabkan umat Islam tertinggal dibandingkan dengan orang Barat. Salah satu di antaranya karena tidak terdidiknya kaum wanita. Kaum wanita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan memiliki hak yang sama dalam mengamalkan agama, di mana Allah lah telah memperlakukan mereka dan membebankan hukum-hukum syariat sesuai dengan fitrah penciptaannya. Hal ini masuk dalam keumuman firman-Nya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah Maha Adil dalam menentukan syariatnya dan Maha Bijaksana dalam meletakkan hukum-hukumnya untuk mereka. Allah SWT telah memuliakan mereka dengan berbagai bentuk dan cara di antaranya. Allah SWT memerintahkan mereka untuk tinggal di rumah-rumah mereka agar terjaga kehormatan mereka.
Allah SWT tidak membebankan mereka untuk mencari nafkah bagi anak-anak mereka. Kaum wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh mereka. Kaum wanita tidak boleh bepergian dalam sebuah safar, melainkan harus disertai mahram, melihat kondisi wanita yang lemah serta membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan. Urusan talak perceraian tidak diserahkan kepada wanita. Tidak diwajibkan bagi wanita untuk ikut memikul amanah jihad fisabilillah sebagaimana telah dibebankan kepada kaum lelaki. Tetapi bentuk perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita di atas jika dipelajari dan ditinjau dengan akal yang sehat dan fitrah yang bersih, akan diketahui bahwa itu semua merupakan cara untuk menjaga eksistensi wanita. Semuanya itu adalah perlakuan yang baik dan adil sesuai dengan kodrat mereka. Namun berapa dari wanita yang memahami diri dan kemuliaannya. Sekalipun gerakan emansipasi wanita ini mendapat tantangan yang kuat, namun gerakan ini sangat berpengaruh dari warga Mesir, terutama masa sudahnya. Pengaruh tersebut antara lain menimbulkan beberapa gerakan sebagai berikut. Satu, adanya kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang perlunya pendidikan wanita. Mulai adanya kelonggaran jilbab, adanya keluhan dari kalangan pemuda tentang sistem perkawinan yang berlaku. Mereka mengharapkan adanya perubahan sistem perkawinan tersebut, adanya perhatian pemerintah dan para pemuda negara terhadap undang-undang yang berlaku, peradilan agama, pandangan pembela dan pencela emansipasi wanita. Di Mesir sendiri, negara pertama kali yang mempropagandakan gerakan emansipasi wanita ini, banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran Rifat ini, yang kebanyakan mereka adalah para intelektual muslim hasil didikan barat dan orang Nasrani. Di antaranya adalah Markus Fahmi, ada Ahmad Lutfi As-Sayyid, ada Qasim Amin, ada Ratu Nazili Abdurrahman Syabri, ada Syad Jaglul, ada Huda Sya'rawi. Para intelektual ini bahu-membahu mendakwahkan gerakan iblis untuk mengelabui wanita-wanita muslimah dengan menggunakan surat kabar, sarana pertama dan paling utama serta paling efektif untuk menyebarkan gerakan ini. Maka muncullah surat kabar dengan nama Majalah As-Sufur, majalah pornografi, pada tahun 1318 Masehi, yang isinya tidak lain merusak wanita muslimah melalui hal-hal berikut. Di antaranya ada menampilkan gambar-gambar wanita seksi, campur baur antara laki-laki perempuan dalam diskusi dan rapat-rapat, pemikiran sesat tentang wanita adalah partner laki-laki, maksudnya bahwa wanita itu sama dengan laki dalam semua hal, menjelek-jelekan ajaran Islam bahwa lelaki adalah pemimpin bagi wanita, menampilkan mode dan busana ala barat, model kolam renang bagi wanita, menampilkan gambar tempat-tempat hiburan, kafe, bar, dan lain-lain, menampilkan kisah-kisah mesum dan porno yang merusak kehormatan wanita, menyanjung bintang film, penyanyi, artis, dan lain sebagainya. Penerapan emansipasi wanita. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang luar biasa saat ini sesungguhnya dapat diklasifikasikan dalam 5 model kecenderungan. Pertama, fundamentalis, yaitu model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Bagi mereka, Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi dari barat. Harapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam pada sumber asli Al-Quran dan As-Sunnah dan mempraktikkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Tradisi dan sunnah Rasul harus dihidupkan kembali dalam kehidupan modern sebagai bentuk kebangkitan Islam. Kedua, ada tradisionalis salaf, yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah selesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Tugas kita sekarang hanyalah menyatakan kembali atau merujuknya dengannya. Ketiga, reformis, yaitu model pemikiran yang berusaha mengkonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan.
Keempat, post tradisionalis, yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Perbedaannya, post-tradisionalis mempersyaratkan dekonstruktif atas tradisi, bukan sekadar rekonstruktif, sehingga yang absolut menjadi relatif, yang ahistoris menjadi historis. Kelima, modernis, yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya, tradisi masa lalu sudah tidak relevan, sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Mereka biasanya banyak dipengaruhi oleh cara pandang Marxisme. Meski demikian, mereka bukan sekuler. Wanita mempunyai kedudukan sama dengan laki-laki, kecuali dalam beberapa hal yang harus disesuaikan dengan nalurinya. Karena dalam hal ini, wanita memperoleh prioritas untuk dimuliakan dan diberlakukan lemah lembut sebagaimana layaknya. Keberadaan wanita dalam Islam yang begitu sempurna ini tidak dijumpai dalam agama lain. Islam sebenarnya tidak melarang seorang wanita bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah asal tidak melampaui batas kodrat kewanitaannya. Mudah-mudahan wanita muslimah tetap berbekal dan berpijak di atas kewanitaan yang terlepas dari virus-virus karirisasi yang semakin mengancam pudarnya tugas dan fungsi kedudukan wanita. Semoga wanita yang siap menghimpit tantang saat itu wanita akan benar terpana dalam banyak dunia dan merupakan tugasnya sebagai wanita. Penutup, Islam sebenarnya tidak melarang seorang wanita bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ini bagi wanita karir, diantaranya pakai tentang kewajiban menutup auratnya, kalau berpakaian, berbusana yang Islam, bagaimana kita sebagai Muslim ada aturannya. Jangan semau kita, apalagi menampakkan aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, kecuali nanti menjadi suami. Setelah mendapatkan suami, maka suami boleh melihat aurat bagi istrinya, ya. Yang kedua, tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tadi ya, ketika kita sukses menjadi wanita karir, menjadi pengusaha gitu, maka walaupun tadi itu suami kita pendidikannya rendah, ekonominya lemah, ketika kita menjadi seorang suami istri, ya taatlah kepada suami kita. Kita tetap menjadi ibu rumah tangga di dalam keluarga itu, bukan membawa jabatan dalam rumah yang sehingga seolah-olah jabatan sebagai manajer, jabatan sebagai kepala itu terus diterapkan dalam rumah tangga, anggap suami sebagai bawahannya. Yang ketiga, tidak menurunkan martabatnya sebagai wanita sesuai dengan fitrah dan kejiwaan wanita pada umumnya. Ya, pendidikan terbaik itu adalah didapatkan dari ibu. Maka ketika saudara siap menjadi ibu dari anak-anak saudara, maka di sana punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ibu adalah pendidikan yang pertama yang didapatkan oleh anak-anaknya. Adab, akhlak, tata cara, sopan santun, sebagainya itu tentunya itu ibu yang menjadi pertama dalam pendidikan terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, tidak melanggar ajaran Islam mengenai hubungan antar pria dan wanita. Jadi tidak ada, misalkan saudara satu kelompok dengan laki-laki dan perempuan mengerjakan tugas dan sebagainya, tentu tetap menjaga ya
eh, posisi saudara sebagai wanita, posisi saudara sebagai orang lain, karena walaupun teman, sudah akrab pun kita tidak boleh kemudian berdua-duaan terhadap laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya laki-laki dengan perempuan, karena bukan mahram kita. Apabila hal itu terjadi, maka kemungkinan besar bisa akan ada godaan-godaan yang disebut dengan perilaku mungkin pelecehan seksual dan sebagainya bisa terjadi. Kemudian adanya persetujuan tidak mengajar Islam mengenai hubungan dengan persetujuan suami. Jadi ketika saudara mau punya pendidikan, menempuh pendidikan yang tinggi, ingin menjadi wanita karir dan sebagainya, maka harus izin juga kepada suaminya, boleh enggak gitu. Kalau memang tidak diperbolehkan, ya sudah, maka ketaatan seorang istri itu, nah insya Allah akan mendapatkan surga, akan ketaatannya kepada seorang suami. Oke, sudah sekalian, sudah saya sampaikan materinya, baik materi EPT-nya atau materi pada modulnya sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan paham akan kedudukan kita selama ini, baik sebagai seorang suami atau baik sebagai seorang istri, baik kita sebagai wanita atau laki-laki. Karena sedang kumandang azan, maka kita break sebentar ya. Kurang lebih ada 5 menit atau 10 menit untuk mendengarkan azan terlebih dahulu.
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali masuk dalam ruangan. Sudah sekalian kita lanjutkan ya. Di modulnya sudah selesai ya? Oke. Ya. Kita lanjutkan pada kuliah kita. Adakah yang ingin saudara tanyakan terkait materi ataupun yang lainnya? Kalau tidak, saya akan melakukan absensi pada perkuliahan ini. Sambil saya cek dulu. Ya. Hal-hal yang lain untuk Google Chat saja. Izin untuk akan foto pada silakan dibuka dulu sambil kita akan melakukan absensi dan melakukan foto bukti kehadiran saudara. Silakan. Makasih Muhammad Fauzi. Yang dibuka. Ya, terima kasih Mas Hidu. Nah, ini yang dibuka.
baru satu nih yang Harun Taufik ya. Dan saya harapkan supaya Izin Pak, putus-putus Pak. kan dibuka halo, terdengar? Jelas Pak. Dibuka belum dibuka akan absensi kehadiran saudara. Masih putus-putus Pak suaranya Pak. Bentar dulu, ayo lagi kurang dikit lagi, jangan dibuka, jangan di itu ya, dan main dulu. Nah, ini baru nih. Ya, tadi ada jaringan saya yang memang error. Jadi karena banyak yang pakai ini sebenarnya. Ya, maaf ya atas terganggunya jaringan yang saat ini. Kita di absen, silakan dilihat kehadirannya di absensi. Apakah terlihat absensinya? Sudah Pak. Belum, Pak. Belum ya? Sudah terlihat Bapak. Oke, saya absen ya dari atas, tolong diperhatikan. Syahrizal ada. Syahrizal Ramadhani. Kemudian Risa Raina. Risa Raina.
Selisia Zakia, Hadir, Pak. kemudian Helmi Atalah Priyono Putra, Hadir, Pak. Mia Fitria, Hadir, Pak. Afif Fadur Rahman, Afif, Sidki Fatah Ananda Putra, Hadir Pak, saya. Sifa Aulia, Septia Randini, Muhammad Fauzi Hakim, Hadir, Pak. Andes Putra Rahmatara, Hadir. Desinta, Muhammad Harun Taufik, Hadir, Pak. Hadir. Harun hadir. Safira Rafaelia, Hadir, Pak. Hadir. Noval Rafif Hadir, Takiudin, Pak. Hadir. Muhammad Fatir Mubayyin, Hadir, Pak. Ahmad Fatur Ahkam, Hadir Pak. Erika Awalia Cipta, Hadir, Pak. Muhammad Rafli Ramadan, Hadir, Pak. Novi Fitrianingsih, Hadir, Pak. Novi. Muhammad Irfan Dedi Baihaqi, Indriani Nur Fadila, Hadir, Pak. Salisa Putri Febriani, Hadir, Pak. Geri Rizky Ramadan, Hadir Pak. Talita Siva Hadir, Pak. Kiki Komara, Hadir. Bapak Afif Rahman hadir ya, Pak. Talita Amalia, Kalita Amalia hadir, Bapak. Mohon maaf. Bapak Irfan Hanan Dadi hadir ya, Pak. Febri Awanda, Hanan lagi di jalan, Pak. Abiansah, Bagas hadir, Pak. Cuman lagi sedang tahlil, Pak. Orang tua meninggal, Pak. orang tuanya meninggal. Iya, Pak. Tahlilan malam kedua, Pak. Malam ini, Pak. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam ya, semoga Allah berikan kesabaran. Sadewo Maulana, Hadir Pak. Ahmad Rofandi, Sahidu Triawan, Hadir, Pak. Hadir. Zika Alia, Hadir, Pak. Noval Kurnia Sonjaya, Prasetyo, Hadir, Pak. Hadir. Adelia Dias, Mega Hadir, Rizky, Bapak. Hadir. Novriyadi Fauzan, Hadir, Pak. Asma Maisaroh. Hadir, Pak. Hadir. Sebentar ya, yang belum hadir tunggu sebentar. Pak Syifa hadir, Pak. Pak Yes. Risya hadir ya, Pak. Saya ulang yang belum hadir. Saya ulang. Absensi yang belum hadir. Syahrizal, Risa Raina, Hadir, Pak. Afif Fadur Rahman, Sifa Aulia, Hadir, Pak. Septia Randini, Desinta, Hadir, Pak.
Muhammad Irfan Dedi Baihaqi. Hadir Pak. Bapak Fifadul Rahman hadir ya Pak. Siap. Hanan Febri Awanda. Hanan hadir Pak, tadi lagi di jalan dia Pak. Ahmad Rofandi. Noval Kurnia Sonjaya. Hadir Pak. Siapa yang belum di absen? Sudah ya? Sudah semua di absen. Jadi tentunya terima kasih atas kehadiran saudara pada perkuliahan malam hari ini. Dan apabila ada yang sedang mendapatkan musibah, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan. Sifa Aulia, ada pertanyaan apa Sifa? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, kalau tidak ada pertanyaan, selamat istirahat. Kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mohon maaf. dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Ya, kasih Pak sama-sama. dosen. Ya, Selamat malam, Pak. sama-sama. Selamat malam juga. Selamat istirahat.